Pemirsa, kembali lagi kita di Nyambung Raos. Sang Soyo Dalu, Sang Soyo Galeng, Gayeng, semakin malam, semakin indah. Marilah kita terus gali makna tentang kepemimpinan dan ketokohan, sehingga kita dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia seadil dan semakmur-makmurnya. Terima kasih Pak Sur, Pak Tukman. Saya akan meneruskan beberapa pertanyaan. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Sur bahwa anggaran pendidikan, di mana itu adalah sebuah sarana yang paling signifikan, yang paling penting bagaimana untuk bisa menggairahkan dan membuat masyarakat itu menjadi lebih baik, ternyata belum berjalan secara baik, antara lain karena anggaran yang belum signifikan lagi, khususnya perguruan-perguruan tinggi swasta yang semestinya mendapatkan perhatian karena masyarakat itu sendiri sudah peduli kepada pendidikan, tetapi dari pemerintah belum begitu optimal untuk memberikan hal itu. Namun demikian, sejauh kami baca, sejauh kami mendengar dari televisi, itu bahwa di tataran internasional itu ternyata putra-putra Indonesia banyak yang meraih prestasi. Padahal dengan sistem atau dengan sarana yang tadi sudah dikatakan Pak Sur seadanya, tetapi kita bisa meraih prestasi. Banyak olimpiade, sains, olimpiade, matematika, apa kita selalu mendapatkan atau lebih banyak dibandingkan negara-negara yang dikatakan negara maju. Nah, ini mengapa? Kalau kesabaran kita, ketangguhannya mungkin kita sudah bisa buktikan. Tetapi mengapa kok bisa begitu? Apakah karena tadi dikatakan masih berjalan sendiri-sendiri? Apakah masing-masing orang-orang yang pinter itu merasa paling pinter atau gimana? Monggo Pak Tuman. Pendidikan itu adalah hak dasar untuk didapat ya. Negara. Iya, untuk didapat. Salah satu hak dasar. Iya. Kalau tadi Pak Sur memberikan rasio perguruan tinggi berapa Sur itu? 3.040-an. 3.040 ada yang swasta. Ya, yang negara kan lebih sedikit ya. Ya, lebih sedikit, 8. Itu rasionya sangat jomplang. Sebenarnya daya tahan kemampuan masyarakat Indonesia dalam hal pendidikan perlu diacungi jempol. Karena dengan kegigihannya. Iya, dengan sarana dan prasarana yang sangat minim, kita tetap bisa tampil begitu kan? Ya. Ya. Jadi pendidikan hak dasar, tapi pemerintah masih sebelah tangan memberikan. Ini saya pikir kita ini sebagai satu bangsa harus meredesain komitmen, ya, meredefinisi tentang konten daripada anggaran-anggaran tadi. Karena anggaran dibilang 20%, bahkan pusat 30%. Tapi kontennya, ternyata nomenklaturnya itu, muatannya, itu untuk ini tidak gitu sesuai dengan harapan. Iya. Nah, tentu itu perlu komitmen, redefinisi bagaimana kita mendesain satu pendidikan di Indonesia agar sesuai dengan tujuan pendidikan, dengan biaya yang betul-betul di-backup oleh negara. Karena memang yang sekarang terjadi ada euforia sertifikasi, ya. Itu diantaranya ya ada apa? Ya sedikit bau yang kurang kurang sedap ya. Kurang sedap lah. Tujuannya sertifikasi, ansih. Ya. Namun bukan satu pelayanan pendidikan untuk pendidikan ini sudah semakin ini sudah semakin mengerucut lagi nih Pak Sur. Berarti ini masalah mentality. Iya kan? Kan berarti wujud manusia yang tergabung dalam pendidikan, wujud manusia yang kelihatannya tokoh atau menokohkan atau ini hanya selongsongnya. Berarti ini mentalnya, ini sesuatu yang ada di dalam sehingga dia gerakannya jelas. Nah, sekarang pertanyaannya justru saya balik. Pertanyaannya begini, apakah di dalam perguruan itu baik dari SD sampai ke tingkat perguruan tinggi, masalah pendidikan mental itu dalam arti ya
apa itu budi pekerti lah kalau zaman dulu ya. Zaman kita itu akhlak lah kalau kita orang religius itu ya. Itu sampai sejauh mana itu prosentasenya antara pelajaran-pelajaran yang mohon maaf ini, yang duniawi, yang teknologi dan macam-macam dengan sesuatu yang sesungguhnya itu yang paling penting meskipun kecil. Monggo Pak Sun. Keseimbangan itu bagaimana? Oke, jadi sebelum sampai situ saya kira. Kita zaman Orde Baru itu ada satu isu yang kuat. Ada yang namanya mafia Bekle. Mafia Bekle. Semua pengambil kebijakan kita itu dari sana. Sehingga sebenarnya saya bertanya sebenarnya, apakah carut-marutnya dunia pendidikan kita ini by design? Oh, jadi carut-marut pun didesain ya? Bisa didesain terjadi. untuk dicarut-maruti gitu? Dicarut-maruti. Wah, ini yang lebih parah ini. Ini lebih parah ini Pak Thomas. Karena kalau kita coba lihat benang merahnya gitu ya, bagaimana kita mendistribusi APBN kita. Sekarang 20%. Karena dipatok itu untuk pendidikan dasar, dipatok untuk pendidikan 20% gitu kan. Tapi ingat zaman sebelumnya, apakah ada patokan itu? Iya. Lebih kecil daripada itu. Iya. Lebih kecil daripada itu. Nah, kenapa? Karena didesain semuanya APBN itu untuk sesuatu yang bersifat physically aja. Meskipun itu pakai bendera pendidikan, tapi physically ya? Physically. Bukan dunia pendidikan saja, yang dibesarkan itu persoalan yang bisa dilihat dengan mata kasat begitu kan. Kalau kita tengok Amerika misalnya, begitu tahun 54 Soyuz naik ke bulan, Soviet. Apa yang terjadi? Amerika marah, sangat gengsi kan, Mosok kalah dengan Soviet saat itu perang dingin ya. Iya. Kemudian Presiden memanggil semua menteri-menterinya, ahli-ahli pendidikannya, reformasi pendidikan kita. Reformasi pendidikan. Akibat dari sikap reformasi pendidikan itu terjadi. Durasinya 10 tahun, Pak. 10 tahun, 54, 64 atau 60 berapa itu ya? Yang Apollo naik ya ke bulan. 60 sekian lah, 68 kalah. Ya. 60-an lah itu. 10 tahun berikutnya, 64, 65 gitu ya. Itu baru terjadi reformasi pendidikan. Jepang pun juga demikian kan. Yang dicari itu guru dulu gitu. Guru ini disejahterakan dan sebagainya. Di Indonesia, guru mau mati ya nggak masalah. Apalagi zaman Orde Baru, Pak. Guru itu sudah memberi. Aku Udah kecil. Sampai ada nyanyi Pakri Pak. 3 bulan harus beli seragam Korpri, harus beli seragam PSH. Dulu beli semua. Nggak dibelikan itu. Bagaimana kalau kita ini mau mendidik orang dengan cara yang baik? Fasilitasnya nggak tercukupi. Sampai-sampai tidak akan pernah ada dulu anak-anak sejaman kita cita-citanya mesti kalau nggak insinyur dokter nggak ada yang pengen jadi guru. Mesti soalnya payah. Gaji dengan Malaysia jauh. Fasilitas riset didanai secara luar biasa. Riset sama pendidikan guru. Bagaimana kita mau merekayasa teknologi? Orang kita banyak di luar negeri itu pintar-pintar nggak mau pulang. Karena begitu pulang ahli nuklir suruh pulang, dijadikan kepala dinas ekonomi. Udah rusak. Mereka nggak kuat. Balik lagi ke luar negeri. Akhirnya Pak Habibie ngundang semuanya untuk pulang ke Indonesia. Tapi yang terjadi, mereka nggak mau kalau tidak diberi job sesuai dengan tidak diberi job sesuai dengan kapasitas dan salary salary yang memang mencukupi itu. Habibie aja alhamdulillah dia masih punya nasionalisme, sehingga dia bisa pulang kembali. Dan Pak Harto manggil untuk pulang. Difasilitasi, begitu difasilitasi apa yang terjadi? Nah, Bekle ini yang nggak marah kan? Mosok pesawat dijol ke ketan kan waktu itu. Ini teknologi dijol ke ketan gitu ya. Untung orang ketan klopo. Ketan hijau, ketan biru ketan hijau. Rame. Nah, ini situasi keberpihakan terhadap pengembangan pendidikan memang nggak ada. Satu sisi. Yang kedua, kurikulum sekarang.
kurikulum kita ini setiap saat berubah-ubah. Ganti menteri, Iya. ganti juga gitu ya. Kalau bicara soal akhlak, bicara soal budi pekerti, Iya. kurang apa zaman Orde Baru, Pak? Iya. Adanya P4. penataran ya. Kita masuk SMP ditatar P4, SMA tatar P4, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi mentalitas kita ya tetap malah menjadi semakin rusak karena budaya materialisme Mhm. itu justru menyeruak. Hmm. Kita nggak bertahan dengan gempuran Oke. itu. Oke. Liberalisme, materialisme itu kita nggak kuat. Hedonisme yang akan mereka Hedonisme yang muncul Yang nih ya. muncul. Ini fakta ini. Ini Fakta. ini. Dunia pendidikan bagaimana mereka mereformasi kurikulumnya. Nah, sekarang Pak Menteri ini membuat kurikulum 2013. Iya. Apakah bisa dalam waktu sekejap, dan sekarang anggaran juga digelontorkan untuk bagaimana kurikulum ini diyakini sebagai kurikulum yang paling baik. Ya, paling baik. Di zaman ini tentu saja. Ya tentunya. Pak. Karena nanti menterinya ganti, ganti juga kan. Dan itu paling baik juga Iya. buat menteri yang bersangkutan. Ini Iya. Pak Tuman ini jadi apa yang telah dipaparkan secara data ini dari Pak Sun itu ternyata masih berkutat kepada egoisme dari masing-masing, baik itu tokoh yang merasa ditokohkan atau baik itu menteri atau apa, masih ini yang paling baik di zaman menteri ini. Tapi setelah ganti menteri terus begitu. Jadi tidak ada konsistensi kita. Atau kalau orang Kauman mengatakan tidak istiqomah. Nah, karena apa? Karena sesungguhnya kita sudah melenceng dari apa yang sudah diimpikan oleh founding father kita. Founding father kita sudah jelas tadi Pak Tukman menyatakan. Nah, terus ini bagaimana mengurai benang yang ruwet ini Pak Tukman. Dari kalangan pemuda, pengusaha, jangan sampai guru yang semestinya mendidik dan mengajar, tetapi dia berbisnis. Karena tadi disampaikan bahwa hedonisme sudah semakin menyeruak keluar. Guru yang mestinya mendidik dan mengajar malah berbisnis. Bisnis buku. Sekarang apa istilahnya? Pelajar itu lembar kerja LKS. Itu terus itu menjadi ladang bisnis. Jadi guru sekarang berpikir untuk bagaimana dia mendapatkan tambahan. Dan pendidikannya hanya menjawab LKS. Hanya menjawab LKS, ini yang lebih berat. Dulu Pak, setiap kampung mesti ada orang jualan buku Pak ya. Ya. Sekarang nggak ada. Nah, ini Hancur semua. iya. Jawab checkpoint. Sekarang checkpoint bisa menghitung ngitung ini. benih. Iya. Baik pemirsa, ternyata semakin malam ini semakin gayeng dan sekarang sudah menjelang subuh. Jadi terpaksa kita harus sambung di episode yang akan datang. Oleh sebab itu terus simak Nyambung Raos agar kita tahu semakin dalam dan semakin dalam Nyambung Raos. Terima kasih Pak Suryani, terima kasih Pak Tukman telah berkenan hadir ke studio kami Batik TV. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini meskipun masih belum terarah secara rinci begitu bisa bermanfaat bagi semua pihak dan bisa membuka hati dan membuka pikiran kita sama-sama bahwa sesungguhnya kita belum apa-apa. Dan saat kita merasa pinter, saat itu pula kita menuju kebodohan. Marilah kita terus belajar dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.